Detik-detik menegangkan, rumah hancur oleh tornado, terungkap rahasia mengejutkan dari sang anak. Sore itu, di desa kecil yang damai di pinggiran Jawa Tengah, suara tawa Budi dan adik-adiknya menari-nari di udara. Namun, seketika suasana ceria berubah mencekam. Awan gelap menggelayut di langit, dan angin kencang mulai menerpa permukiman mereka. Dengan wajah panik, Ibu Santoso melihat ke arah rumah mereka yang sudah bertahun-tahun dibangun dengan kerja keras. Dalam sekejap, tornado datang menghancurkan segalanya. Suara gemuruh dan teriakan mengisi udara, menciptakan chaos yang tak terbayangkan. Di antara reruntuhan, Budi terjebak dalam kegelapan. Dia menahan napas, merasakan debu menggigit kulitnya. Di tangannya, dia memegang erat kotak kayu kecil yang menyimpan rahasia keluarganya. Di luar, suara histeris ibunya menambah kepanikan di hatinya. Meski ketakutan menyelimuti, mata Budi teringat pada wajah kakeknya yang selalu mengajarkan arti keteguhan dan harapan. Jangan pernah menyerah, nak. Dia ingat kata-kata kakeknya yang penuh semangat saat mereka berbincang. Dengan penuh ketegangan, Budi berusaha mencari celah untuk keluar. Setiap detakan jantungnya menggema dalam ketidakpastian. Dia teringat surat yang disimpan di dalam kotak kecil itu. Surat yang selama ini dia sembunyikan dari ibunya. Merekam perjuangan hidup kakeknya yang sesekali menjadi hampa dalam percakapan mereka. Ibu tidak tahu, bisik Budi dalam hati, betapa beratnya beban ini. Di luar, Ibu Santoso berdiri terpaku, air mata mengalir di pipinya saat melihat rumah mereka hancur. Bagaimana bisa? Semua kerja keras, semua mimpi kini sirna dalam sekejap. Dia merasa hampa dan kecewa, tidak menyadari bahwa salah satu anaknya sedang berjuang sendirian di dalam kegelapan. Rasa kehilangan menyentuh hatinya, menggigit dengan rasa bersalah. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Saat badai mereda, satu-satunya hal yang tersisa adalah puing-puing dan pandangan kosong dari rumah yang pernah menjadi tempat segala harapan. Ketika tim penyelamat datang dan mulai menggali, Ibu Santoso berdoa dengan harap tak terhingga agar putranya selamat. Akhirnya, suara lembut tetapi tegas Budi terdengar, "Ibu." Semuanya terhenti. Mereka berlari menuju sumber suara, emosi tinggal di batas antara harapan dan ketakutan. Ketika Budi ditarik keluar dari reruntuhan, mereka berpelukan dalam keheningan. Dalam suasana haru, Budi mengeluarkan kotak kayu kecilnya, mengambil surat yang penuh kenangan dari kakeknya dan menyerahkannya kepada ibunya. Mendengar cerita perjuangan, air mata Ibu Santoso mengalir deras, merasakan kesedihan yang sama dalam hati anaknya. Mereka berdua kini tahu bahwa meski harta benda bisa hancur, kasih sayang dan ikatan keluarga harus lebih kuat dari badai terhebat sekalipun. Namun, pertanyaan menggantung tentang bagaimana mereka akan membangun kembali hidup setelah kehilangan ini tetap menyelimuti diri mereka. Apakah surat itu cukup untuk menghapus kesedihan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saat hari berganti malam, suasana di desa itu terasa hening, seakan alam pun berduka mendoakan yang tersisa. Lilin-lilin kecil menerangi wajah-wajah lelah dan penuh harapan. Ibu Santoso dan Budi duduk berhadapan di atas tumpukan puing, memegang surat yang diambil dari kotak kayu.
Dalam cahaya remang-remang, embun harapan dan kepedihan berkumpul dalam satu wujud. Ibu, suara Budi bergetar, ini tentang kakek. Dia ingin kita tahu semua yang dia alami. Dia membuka surat tersebut, menyusun kata demi kata, melafalkan kisah yang tertulis. Di antara deskripsi perjuangan hidup kakeknya, terungkap banyak hal. Kakek bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang pencari jati diri yang pernah mengalami kejatuhan dan berdiri kembali. Saat Budi membaca, Ibu Santoso mendengar bukan hanya kata-kata, tetapi detak jantungnya sendiri. Setiap kalimat membawa kembali kenangan manis dan pahit. Kakek selalu percaya bahwa setiap badai akan berlalu, Budi melanjutkan, dan dia ingin kita bertahan, tak peduli seberapa sulit hidup kita nantinya. Ketika Budi menutup surat, air mata mengalir di pipi Ibu Santoso. Rasa sakit kehilangan masih membekas, tetapi ada secercah cahaya harapan. Kakek selalu tahu bagaimana menghadapi kesulitan. Dia ingin kita terus berjuang, meski semua ini terasa menyakitkan. Malam semakin larut, tetapi perasaan berkumpul dan terhubung di antara mereka tak terputus. Ibu Santoso mengusap wajah anaknya dengan lembut. Budi, kita harus bahu-membahu. Kita akan membangun kembali kehidupan ini. Kakek mengajarkan kita untuk tidak menyerah, dan aku ingin kamu ingat itu. Tiba-tiba, dari belakang tumpukan puing, selembar kertas yang lain tertangkap oleh cahaya bulan. Tertarik, Budi meletakkan surat itu di sampingnya dan berdiri mencari sumbernya. Dia melihat sebuah buku kecil. Buku itu tampak kusam, tetapi keinginannya untuk tahu mengalahkan ketakutan. Dia menatap dengan penasaran, merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar sebuah buku. Ibu, apa ini? Dia bertanya, mengangkat buku itu dengan hati-hati. Tangan Ibu Santoso bergetar ketika melihatnya, di wajahnya terpampang campuran rasa bingung dan ketakutan. Itu milik kakek, ujarnya pelan. Budi membuka halaman demi halaman, dan saat itu juga, dia baru mengerti bahwa buku itu bukan sembarang buku. Tentu, ada catatan hidup kakek yang tak tertulis dalam surat-surat. Tetapi juga, ada catatan yang menggambarkan sebuah rahasia, sebuah kisah yang selama ini terpendam. Di antara baris-baris yang tertulis, ada kalimat yang menantang pikiran, setiap orang memiliki rahasia, dan aku pun tak terkecuali. Kepala Budi berpusing. Dia merasa seperti menemukan sebuah petunjuk menuju sesuatu yang lebih besar. Ibu, ini, dia tersendat sebelum melanjutkan, apakah kakek menyimpan sesuatu yang lebih dari kita ketahui? Ibu Santoso menggeleng, hati mulai bergetar. Budi, terkadang rahasia bisa membawa kita ke jalan yang tidak pernah kita duga. Kita harus berhati-hati. Itu adalah saat di mana perasaan cemas dan ingin tahu bercampur aduk, menciptakan tekad untuk menggali lebih dalam. Dengan rasa ingin tahu yang membara, Budi merasakan detak jantungnya kian kencang. Apa yang akan kita temukan, Ibu? Pertanyaan itu menggantung di udara, siap untuk mengungkap lebih banyak rahasia yang mungkin sudah lama terpendam, dan jalan baru yang akan mereka jalani tidak seperti yang pernah mereka bayangkan. Apakah rahasia dalam buku itu akan mengubah nasib mereka? Atau justru mengajak mereka ke dalam sebuah kisah yang lebih rumit? Terus bertahan dalam ketidakpastian, Budi dan Ibu Santoso sadar, perjalanan mereka baru saja dimulai. Budi memegang buku itu erat-erat, seakan takut buku itu akan melarikan diri. Di tengah malam yang sunyi, hanya suara desiran angin dan detak jantungnya yang bisa didengar. Dia merasakan ketegangan yang melingkupi ruangan itu, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik setiap halaman yang belum dibuka. Ibu, mari kita baca sama-sama,
ajaknya dengan semangat yang mulai membara. Budi membuka halaman pertama. Tulisan di sana berantakan, seolah kakeknya menulis dengan tergesa-gesa. Dia membaca dengan suara pelan, tanggal 5 Mei, tahun yang tak pernah bisa kulupa. Ibu Santoso mendekat, lebih fokus mendengarkan. Calon kenangan itu membuka pintu ke masa lalu dan siap untuk ditelusuri. Lesenya bergetar saat Budi melanjutkan. Hari itu adalah titik awal dari semua kesedihan. Peristiwa yang menandai hidupku selamanya. Budi melanjutkan membaca dan menemukan kisah tentang kekacauan di desa yang dialami oleh kakeknya. Bagaimana badai tak terduga menerpa secara mendalam, menghancurkan rumah-rumah, dan mengubah hidup banyak orang. Kakek menuliskan tentang keberanian dan solidaritas yang muncul setelah bencana itu. Dengan setiap kata, Ibu Santoso merasakan bayangan masa lalu kakeknya hidup kembali. Dia sangat kuat, ujarnya pelan, air mata mulai membasahi pipinya tanpa bisa ditahan. Kenangan itu seperti kembali membangkitkan rasa kehilangan yang terasa menyakitkan, tetapi sekaligus menginspirasi. Budi menyimak, dan dalam hening itu, dia merasakan kekuatan dari kata-kata kakeknya, seolah bisa menariknya keluar dari kesedihan yang menimpa mereka kini. Dia beralih ke halaman berikutnya dan menemukan tulisan yang membuatnya terhenyak. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepada anakku ibu, kata Budi, tenggorokannya tercekak. Dia melanjutkan, kakek sepertinya menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Dia melirik ke Ibu Santoso dengan tatapan penuh tanya. Apa yang bisa dia maksud? Ibu Santoso tampak ragu sejenak, napasnya berat. Dia bukan hanya melihat bayangan kakeknya, tetapi juga ketakutan akan apa yang akan terungkap. Rahasia bisa jadi berbahaya, Budi. Kita harus bersiap untuk apapun. Budi mengangguk, tetapi rasa ingin tahunya semakin tidak tertahankan. Dia beralih membaca beberapa paragraf berikutnya, hingga akhirnya menemukan kalimat yang membuat bibirnya bergetar. Di balik semua ini, ada sebuah kebenaran mengenal kehadiranku yang tidak bisa kuhindari. Kebenaran? Bisiknya. Jantungnya berdegup kencang, merasakan aura misteri yang menyelimuti isi buku itu. Dia berbicara tentang orang lain? Ibu Santoso tidak bisa menahan rasa keingintahuannya. Siapa yang dimaksud oleh kakek? Budi merasakan ketegangan dalam suara ibunya dan memutuskan untuk terus membaca dengan kecepatan lebih rendah. Setiap kali Budi melihat ke lebar halaman berikutnya, rasa penasaran semakin menusuk-nusuk. Hari ketika semuanya terungkap adalah hari di mana kakek datang dan menghancurkan segalanya. Rasa dingin menyelimuti keduanya. Kakek sepertinya menyimpan sesuatu yang bahkan mungkin lebih dalam, lebih gelap daripada sekadar kenangan hancur. Apa yang dilakukan kakek sampai rahasianya akan menghancurkan hidupnya dan orang-orang yang dicintainya? Budi dan Ibu Santoso menatap satu sama lain, ketakutan dan semangat bersatu dalam tatapan. Kita harus menemukan kebenaran, Budi berkata dengan penuh ketekadan. Saat itu, suara bising dari luar mengejutkan mereka. Angin bertiup lebih kencang, menghantam dinding puing dan kayu-kayu yang tercampur. Apa itu? Ibu Santoso berdecak, panik. Budi terdiam sejenak, merasakan momen di mana waktu seolah berhenti. Menggertak gigi dan merasakan ketidakpastian, dia bertanya dalam hati, apakah kebenaran yang kita cari akan segera terbongkar? Atau justru musuh yang akan muncul dari kegelapan yang tak kita sangka? Di tengah gejolak luar ruangan dan pertanyaan yang tak terjawab, langkah mereka menuju penemuan baru semakin tak terelakkan. Apakah rahasia yang terpendam itu akan mengubah nasib mereka selamanya? Saat angin bertiup semakin kencang, bunyi gemuruh di luar semakin mendekat. Suara berisi kayu-kayu yang terhempas membuat Budi dan Ibu Santoso saling menatap,
ketakutan melanda wajah mereka. "Kita harus menutup jendela," seru Ibu Santoso, berusaha menenangkan diri meski jelas terlihat ketegangan di matanya. Budi cepat-cepat bangkit dari tempatnya dan berlari menuju jendela. Dengan gemetar, dia menutupnya, berharap angin tidak akan menghancurkan lebih banyak lagi. Sambil berusaha menguatkan diri, ia kembali ke meja, di mana buku terbuka di depan mereka. Seakan terikat dengan takdir, Budi merasa seperti ada sesuatu yang menunggu di balik halaman-halaman itu, sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada angin di luar. "Ibu, apakah kita harus melanjutkan membaca?" tanyanya lembut, berusaha menyingkirkan rasa cemas yang menggelayuti hatinya. "Ya," Ibu Santoso menjawab tegas, meski suaranya bergetar. "Kita perlu tahu apa yang kakek ingin sampaikan. Mungkin itu bisa membantu kita menghadapi apapun yang terjadi." Budi mengangguk dan kembali meraih buku sebelum kembali membacanya penuh perhatian. Setiap kata rasanya semakin berpengaruh, seolah mengantar mereka ke dunia yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Di dalam tulisan itu, ia menemukan kalimat yang cukup membuatnya tertegun. "Kakek adalah bagian dari cerita yang tidak dapat kusembunyikan." "Kakek," bisiknya, merasakan ketegangan dalam setiap huruf yang ia ucapkan. "Siapakah kakek ini?" Ibu Santoso bergeming, kepalanya menunduk seakan mencari jawaban di balik kata-kata. "Tiada hari tanpa kakek dalam hidupku." Namun, tidak ada penjelasan yang pernah ia berikan. Kekhawatiran mulai menggelora dalam hati Budi. Siapa kakek yang bisa membuat kakeknya begitu gelisah? Dalam hati, Budi merasakan kehadiran sosok misterius ini seolah menyudutkan mereka dari sisi yang tidak pernah mereka pahami. Dengan semangat yang meningkat, dia melanjutkan membaca. Halaman berikutnya mengungkapkan masa lalu yang lebih kelam. Kakek tidak hanya menghancurkan rumah, tetapi juga merusak kepercayaan dan cinta yang sudah terbangun antara kita. Budi mengingat ayahnya yang hilang, kenangan yang penuh kesedihan. Apa benar kakek bisa menjadi penyebab dari semua itu? Jantungnya berdebar semakin kencang. "Ibu," suara Budi bergetar, "seharusnya kita pergi menemui orang-orang yang mungkin tahu tentang kakek. Mereka bisa memberikan jawabannya, bisa jadi." "Jangan terburu-buru," potong Ibu Santoso, menggelengkan kepala. "Ini bukan hanya tentang kami lagi. Ini bisa melibatkan seluruh desa, semua yang kita cintai." Tepat saat itu, suara dentuman keras lainnya mengguncang dinding. Debu dus menari di udara, dan suara keras menggema seakan semua terjatuh. Budi langsung meraih tangan ibunya. "Ibu, kita tidak bisa tenggelam dalam rasa takut ini. Kita harus menghadapi semuanya." Ibu Santoso membalas genggamannya, kekuatan di balik ketakutannya mulai bersinar. "Baiklah, kita lakukan bersama. Tapi kita harus berhati-hati, Budi. Kakek sudah merasakan dampak dari rahasia ini." Budi merasakan pernyataan ibunya menghangatkan hatinya. Mereka harus bisa menghadapi kakek meskipun itu berarti menyelami kegelapan, meski ada risiko yang harus mereka hadapi. Dengan mengumpulkan keberanian, mereka kembali fokus pada buku. Begitu melihat kalimat-kalimat yang membahas kakek lebih mendalam, jantung Budi mulai berdetak lebih cepat. Ada pengingat rasa sakit di antara kata-kata, tetapi disitulah, tepat di posisi rahasia, ada harapan yang tampak samar. Apa yang sebenarnya akan terungkap? Siapa kakek dan bagaimana semua ini bisa mengancam mereka? Dalam sekejap, Budi menemukan bahwa rahasia ini adalah jembatan antara masa lalu dan saat ini dan dia bersumpah untuk menyeberangi jembatan itu, apapun konsekuensinya. "Momennya akan tiba," bisiknya pelan, bersiap menghadapi kebenaran yang akan mengubah dirinya selamanya.
Budi dan Ibu Santoso kembali menunduk pada buku yang terbuka di depan mereka. Setiap lempengan halaman sepertinya memiliki kekuatan misterius, menarik mereka ke dalam sebuah dunia yang penuh petaka dan rahasia. Angin masih mengamuk di luar, dan suara hujan yang menghantam atap menambah suasana mencekam di dalam rumah. Ibu, ini lebih dari sekadar keluarga. Kakek mungkin ada hubungannya dengan semua yang telah terjadi di desa, ucap Budi, matanya berkilau penuh tekad. Ia merasakan beban yang tidak terkatakan, sebuah misteri yang sudah lama terpendam. Kalau benar begitu, kita harus mencari orang-orang yang tahu lebih banyak tentang kakek. Mereka pasti punya jawaban, jawab Ibu Santoso, dengan nada bersemangat meskipun wajahnya masih tampak cemas. Keduanya merasakan kehadiran kakek seakan-akan seperti bayangan menakutkan menjulang di antara mereka. Kakek yang dinyatakan 2 kali dalam tulisan kakek seolah menjadi pintu gerbang menuju kegelapan, dan suara dentuman di luar hanya menambah rasa putus asa. Ibu, biarkan saya yang mencari. Mungkin saya bisa berbicara dengan Pak Budi, tetangga kita yang sering bercerita tentang kejadian aneh di masa lalu, usul Budi, berharap dapat memecahkan kebuntuan. Ibu Santoso terdiam sejenak, wajahnya mencerminkan ketidakpastian. Menghadapi masa lalu bukanlah hal yang mudah, Budi. Namun jika ini dapat membebaskan kita, mungkin kita harus melakukannya, ujarnya akhirnya, dengan ekspresi yang penuh harapan. Saat Budi beranjak bangkit, suara langit di luar semakin keras. Ia sempat ragu, tetapi semangat dan keberanian yang ia tumbuhkan dari dalam hati mendorongnya untuk melangkah. Dia membuka pintu dengan hati-hati, berharap dapat melihat kondisi di luar dan kemana harus pergi. Sebagai langkah pertamanya keluar dari rumah, hawa dingin langsung menyergap wajahnya. Hujan lebat mengalir seperti tirta yang merendam di bumi, namun dia tergerak untuk terus melangkah. Ibu, saya akan kembali secepatnya. Teriaknya di tengah suara angin yang berdesir, sebelum menghilang dari pandangan. Ibu Santoso berdiri di ambang pintu, hatinya berdebar keras. Dia merasa cemas, tetapi juga bangga pada putranya yang berani. Bergulirnya waktu seakan begitu lambat, saat ia menunggu kedatangan Budi kembali, hati Ibu Santoso berdoa agar anaknya tidak terjerumus dalam bahaya. Sesaat kemudian, Budi tiba di rumah Pak Budi, tetangganya. Pintu rumahnya tak sepenuhnya tertutup, dan saat Budi mengetuk dengan ragu, dia mendengar suara berat menggema. Masuklah, suara itu terdengar ramah, tetapi ada yang tidak biasa di dalam nada tersebut. Begitu melangkah masuk, Budi melihat rumah Pak Budi dipenuhi dengan barang-barang tua, berbagai foto yang tergantung di dinding, dan lukisan-lukisannya menggambarkan kehidupan di desa. Dia merasakan aura nostalgia dan misteri yang lebih dalam. Ah, Budi, apa yang membawamu ke sini di tengah badai? Tanya Pak Budi, memperhatikan wajah Budi yang penuh semangat dan sedikit cemas. Pak Budi, saya butuh bantuan untuk mengetahui lebih banyak tentang kakek. Kakek saya, dia pernah berkata tentangnya, Budi memulai, suara sedikit bergetar. Apa yang Pak Budi tahu tentang kakek? Sejenak, Pak Budi terdiam, pandangannya melirik ke arah sebuah lukisan tua di dinding. Kakek adalah suatu nama yang harus diingat. Namun, apakah kamu berani mendengar ceritanya? Tanya Pak Budi, tatapan matanya tampak menyimpan 1000 harapan dan ketakutan. Budi mengangguk, merasa semakin dalam terjebak dalam rahasia yang lebih luas. Saya siap, Pak. Ceritakanlah, tolong baiklah, jawab Pak Budi pelan. Momen kebenaran akan segera tiba dengan kata-kata itu, atmosfer di antara mereka berubah. Di luar, angin kencang masih bersiaga, tetapi Budi merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terungkap. Di dalam hatinya, dia tahu
perjalanan ini baru saja dimulai. Dengan nada yang dalam dan misterius, Pak Budi mulai bercerita. Suaranya rendah, hampir berbisik, seakan takut cerita ini akan mendengar oleh kekuatan yang lebih besar dari kegelapan. Keke adalah sosok yang menyimpan banyak rahasia. Banyak dari kita yang masih ingat, Keke adalah nama yang bahkan dilarang disebut di desa ini, ucapnya sambil memandang jauh ke dalam cahaya remang-remang lampu minyak. Budi menempelkan telinganya, penuh perhatian. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Budi. Suaranya hampir tak terdengar di tengah desisan angin yang menerobos masuk dari sela-sela pintu. Pengorbanan, itu yang selalu menjadi cerita tentang Keke. Ia dikenal sebagai penjaga desa, tapi ada yang lebih kelam dari itu. Keke pernah melakukan Pak dengan kekuatan dunia lain untuk menyelamatkan kita dari malapetaka. Tapi harga yang harus dibayar terlalu tinggi, Pak Budi menjelaskan. Semakin Budi mendengar, jantungnya semakin berdebar. "Dan apa harga itu, Pak?" Budi semakin mendesak, rasa ingin tahunya menembus batas. Ada yang hilang saat dia melakukan itu. Banyak orang pergi. Keluarga kami, dan orang-orang lain yang tidak pernah pulang. Hikayatnya menyisakan duka yang mendalam. Semua ini, semua yang terjadi di desa kita, ada benang merahnya dengan Keke. Pak Budi menjernihkan suaranya seakan menyiapkan diri untuk membagikan sebuah rahasia besar. Hilang? Apakah mereka hilang selamanya? Suara Budi mulai bergetar. Ia tidak ingin membayangkan sosok-sosok yang dicintainya menghilang tanpa jejak. "Tidak semua orang mempercayai cerita ini, Budi," jawab Pak Budi. "Tetapi kadang-kadang, kebenaran memiliki cara untuk muncul. Kau tahu, zaman dulu, ketika badai datang, Keke selalu bisa meramalnya. Tapi belakangan ini, banyak yang hilang tanpa sebab. Seolah-olah mereka menghilang ke dalam angin itu sendiri." Hujan di luar semakin deras, dan Budi merasa seakan ada presensi dari cerita yang diucapkan. Suara huru-hara di luar menjadi nada latar yang menegangkan. Dia merasa berat, seakan ada beban yang harus lugas ditanggung olehnya. "Apakah ada yang bisa kita lakukan, Pak?" tanya Budi dengan suara hampir putus asa. Ia merasa seperti berada di ambang jurang yang dalam, siap untuk melompat ke dalam. "Jika kamu ingin melawan bayang-bayang Keke, ada sekelompok orang yang masih percaya dan memiliki pengetahuan tentang hal ini. Mereka tinggal di luar desa, di tempat-tempat tersembunyi," Pak Budi memperingatkan dengan tatapan serius. Kemudian, saat Budi berpikir tentang mencari orang-orang itu, tiba-tiba petir menyambar lebih dekat, dan rumah Pak Budi bergetar. Barang-barang tua di sekelilingnya bergetar, seolah-olah terpengaruh oleh kekuatan luar. "Kita harus cepat, Budi. Kita tidak punya banyak waktu sebelum badai ini membesar." Budi merasakan semangatnya meningkat. Dia tahu bahwa untuk menyelamatkan desa dan orang-orang terkasihnya, dia perlu mengambil langkah berani. "Baiklah, Pak. Saya akan pergi untuk menemukan mereka. Dan ingat, Keke mungkin tidak sepenuhnya hilang. Ada kemungkinan dia dapat kembali," kata Pak Budi, memberikan semangat. Dengan itu, Budi beranjak, berlari menuju pintu dalam sorak-sorai angin dan hujan. Ketika dia keluar, badai seakan berharap untuk menelan dia utuh, tetapi dia tidak akan menyerah. Dalam hatinya, semangat untuk mengungkap misteri dan melawan kegelapan telah terbangun. Apakah dia sudah siap menghadapi apa yang berada di depan? Dan jika dia menemukan Keke, apakah dia akan siap untuk menerima kebenaran yang mungkin menghancurkan jiwanya? Dengan tekad, Budi berlari menuju kegelapan yang menanti. Budi melangkah keluar, langkahnya terhuyung-huyung seakan dihadang oleh angin yang ganas. Jeritan badai menyambutnya, memaksa dia untuk menutup mata,
berharap bisa menemukan jalan. Di tengah kegilaan cuaca, ingatannya tentang cerita Pak Budi berputar-putar, mengisi kepalanya dengan bayangan orang-orang yang hilang. Di ujung desa, dia melihat siluet-siluet samar. Cahaya bergetar dari rumah-rumah yang seolah takut akan badai. Budi merasakan ketegangan di dalam dadanya. Apakah ini saatnya? Saatnya menemukan jawaban, atau mungkin hanya menambah beban yang sudah ada. Dia berlari melewati jalan setapak yang penuh genangan air, otaknya berputar merangkai info yang didapat dari Pak Budi. Sekelompok orang dengan pengetahuan, siapa mereka? Apa yang mereka sembunyikan? Tiba-tiba, bayangan sepintas melintas di depannya. Hatinya berdegup kencang, jari-jarinya mengepal. Budi, suara lirih memanggilnya. Dengan cepat, Budi memutar kepala. Di sana, di antara kegelapan, berdiri seorang wanita dengan rambut panjang menjuntai, dipenuhi kotoran dan hujan. Dinda? Dia hampir tak percaya. Teman masa kecilnya itu, yang kerap kali ikut bermain di halaman, kini berdiri di depannya dengan mata yang penuh kecemasan. Budi, kau harus pergi. Ada bahaya di luar sana. Dinda berusaha berteriak di atas deru angin. Kau juga harus ikut. Budi menjawab, semangatnya memuncak meski badai merobek harapan. Di mana orang-orang yang bisa membantu kita? Dinda menariknya lebih dekat, meski mereka berdua terjebak dalam guncangan badai. Mereka ada di hutan lempung, tempat yang sering kita dengar dari nenek-nenek. Tapi tempat itu bisa jadi sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari keke? Budi bertanya, jari-jarinya merasakan dingin, bukan hanya dari cuaca namun dari pikiran yang menghantui. Dinda menggeleng, keke adalah bagian dari cerita yang tak ada akhirnya. Kita harus menemukan mereka, dan hanya mereka yang bisa menjelaskan semuanya. Ketika mereka berlari, badai seakan mengamuk, dan suara petir menggelegar menjadikan keadaan semakin menegangkan. Tiba-tiba, Budi melihat sesuatu yang aneh. Di antara deretan pohon besar, terdapat cahaya berkilau. Lihat! Ke sana! Teriaknya, menunjuk ke arah kilau aneh itu. Setapak berkelok hingga menuju cahaya. Langkah mereka semakin cepat, ketakutan mengalir namun diimbangi dengan harapan. Saat mereka semakin mendekat, cahaya tersebut membesar, menampakkan sebuah struktur pintu setengah terbuka, bercahaya lembut. Ini tempat apa? Dinda berbisik, matanya membelalak. Sebuah rahasia? Budi menjawab, jantungnya bergetar. Mereka bertukar pandang sejenak, sebelum memantapkan langkah menghampiri pintu itu. Ketika mereka sampai di ambang pintu, suara bisikan samar terdengar, seakan ada sesuatu yang memanggil mereka. Budi menarik napas dalam. Kita masuk? Bisa jadi ini jawaban, Dinda menjawab tegas. Mereka melangkah ke dalam, dan seketika itu angin berderu keras, seperti amukan badai yang tak ingin mereka tinggalkan. Begitu mereka melangkah masuk, suasana menjadi tenang, anehnya seakan alam luar ditinggalkan. Kesan magis itu mengalir seperti sungai dalam imajinasi. Belum sempat mereka beradaptasi dengan situasi baru, ada suara berat menggelegar. Siapa yang melanggar ketentuan ini? Tiba-tiba, sosok besar muncul dari kegelapan, menutupi cahaya. Budi dan Dinda tertegun, merasakan aura yang menakutkan. Apakah benar ini orang-orang yang mereka cari? Atau justru sumber kegelapan yang lebih mengancam? Dalam hati Budi, semangatnya langsung menghangat, menimbang risiko yang ada atau bisa jadi, kesempatan untuk menemukan kebenaran. Momen kebenaran telah tiba, pikirnya. Dan dia bersiap,
karena cahaya di depan mungkin adalah jawaban yang ia cari. Budi dan Dinda berdiri di ambang kegelapan yang menakutkan. Ketika sosok besar itu bergerak maju, mereka bisa melihat lebih jelas. Seorang pria tua dengan janggut putih menjuntai, matanya berkilau dengan kebijaksanaan dan kemarahan. "Kau tidak seharusnya berada di sini." Suaranya menggema, menembus keheningan yang menghantui keduanya. "Maaf, Tuan." Budi berusaha berbicara, suara tersendat oleh ketakutan. "Kami hanya mencari jawaban tentang orang-orang yang hilang." Satu kesalahan kecil seperti ini bisa mengubah segalanya. Pria itu mendengus, menggerakkan tangannya, dan seketika suasana di sekelilingnya mulai bergetar. Dinda menggenggam tangan Budi, merasakan ketegangan di antara mereka. "Kita tidak bermaksud mengganggu, kami hanya ingin tahu," dia mencoba menegaskan dengan lembut. "Bertanya adalah satu hal, melanggar batas adalah hal lain," pria itu berkata sambil melangkah lebih dekat. Suaranya kini lebih tenang, meski tetap membara. "Ada kepentingan besar yang dimainkan di sini, dan kau berisiko terjebak dalam ide yang lebih besar dari yang kalian bayangkan." Budi menatap mata pria itu, mencari harapan di tengah kegelapan. "Tapi kami tidak bisa tinggal diam. Ada orang-orang yang membutuhkan bantuan." Semangatnya memuncak, dan dia merasakan kekuatan yang keluar dari hati, berjuang melawan rasa takut yang menyelimuti. Pria itu menatap Budi dengan serius. "Jika kau ingin tahu, kau harus siap menerima konsekuensinya. Sebagian besar gambaran harus tetap tersembunyi, baik bagi keamananmu maupun orang lain," katanya, sebelum berbalik, seolah mengundang mereka untuk mengikuti. Budi dan Dinda saling tatap, keinginan untuk mencari tahu melawan rasa ketakutan yang menggerogoti. "Aku rasa kita tidak punya pilihan lain," kata Dinda akhirnya, ketulusan di wajahnya memberikan keyakinan pada Budi. Mereka mengikuti pria itu memasuki ruang gelap yang diaransemen dengan dinding-dinding berbatu. Di dinding, ada gambar-gambar yang seolah bercerita, menggambarkan sejarah panjang orang-orang yang pernah tinggal di hutan lempung, cerita tentang harapan, kehilangan, dan pengorbanan. Budi merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Semua ini bukan hanya tentang mereka, tetapi lebih besar dari itu. Ini semua berhubungan. Orang-orang yang hilang adalah buah dari keputusan yang diambil di tempat ini, pria tua itu menjelaskan seraya berjalan, melihat ekspresi bingung di wajah Budi dan Dinda. "Kami adalah penjaga pengetahuan, tetapi pernah ada yang melanggar. Orang-orang yang hilang mungkin menemukan cara untuk mengubah takdir." "Mengubah takdir?" Dinda melontarkan sebuah pertanyaan. Dia merasa terjaga dari kegelapan. "Ya. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Untuk mengubah takdir, kita harus bersiap untuk menghadapi bayangan yang mengikutinya. Ini bukan untuk yang lemah," pria itu memperingatkan kuat. Budi menelan ludah. Dia merasa seolah tanah di bawah kakinya bergetar. Dalam pencariannya, ia mulai menyadari tensi yang dapat ditimbulkan dari meneliti kebenaran. Apakah mereka siap untuk semua ini? "Jika kau ingin berinteraksi di sini, ada cara. Kalian harus melalui ujian. Ujian yang akan menguji keteguhan hatimu dan kekuatan pilihanmu. Jika gagal, nasibmu bisa menjadi sama seperti mereka yang hilang." Pria tua itu mengucapkan kalimat terakhirnya dengan nada tegas. Budi merasa seolah punggungnya dihantam dengan palu. Ujian? Apakah daya juang mereka benar-benar cukup untuk itu? Jantungnya terasa sesak, tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari rasa takut. Demi orang-orang hilang dan demi kebenaran yang dia cari, ia harus maju. "Baiklah," Budi menguatkan diri. "Kami siap." Pria tua itu tersenyum tipis,
memberi isyarat agar mereka mengikuti lebih jauh ke dalam ruang gelap. Budi dan Dinda mempersiapkan diri menghadapi apapun yang akan datang. Ketika semakin dalam mereka berjalan, terdengar samar-samar sebuah suara bisikan lamat-lamat nan misterius. Mereka telah mengambil langkah ketiga ke dalam takdirnya yang penuh misteri. Lalu, apa yang sebenarnya akan mereka lakukan? Pikir Budi, merasakan ketidakpastian bersamaan dengan harapan yang menggelora di dalam dada. Ketika mereka terus melangkah, dunia di sekitar mereka terasa semakin mendesak dan penuh tantangan. Pertanyaan terus berputar dalam pikirannya, berkalang harapan dan ketakutan. Apa sebenarnya yang menanti di balik ujian ini? Dan seberapa jauh mereka harus pergi untuk menemukan jawaban? Dinding-dinding ruang gelap itu tampak semakin mendekat, seolah menekan Budi dan Dinda. Suasana menjadi hening, hanya suara langkah kaki mereka yang menggema. Jantung Budi berdegup kencang. Dia merasa seperti setiap detak membawa mereka lebih dalam ke dalam rahasia yang tak terbayangkan. Pria tua itu tiba-tiba berhenti, menghadap ke arah sebuah pintu kayu besar yang tertutup rapat. Ini adalah tempat ujian akan dimulai, katanya, suara menekan namun dengan nada penuh harapan. Dinda menggenggam tangan Budi lebih erat, mengingatkan dirinya bahwa mereka tidak sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Dengarkan dan ikuti petunjuknya. Ujian ini bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk orang-orang yang hilang. Pria tua itu menjelaskan, mengamati ekspresi ragu di wajah mereka. Jika kalian berhasil, mungkin kebenaran akan terungkap. Namun jika kalian gagal, semuanya bisa berakhir menyakitkan. Budi menatap Dinda, mencari jawaban di mata sahabatnya. Rasa takut mulai merayap kembali ke dalam hati mereka. Namun, semangat untuk menyelamatkan orang-orang yang hilang lebih besar dari rasa takut itu. Bersiaplah, ucap pria tua itu, kemudian mengetuk pintu dengan keras. Suara ketukan menggema seperti suara palu yang menghantam dinding. Pintu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan sinar samar yang menyoroti jalan di depan mereka. Ketika mereka melangkah masuk, sebuah ruangan luas menampakkan diri. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu tua dengan sebuah buku yang terbuka. Buku itu tampak usang, halaman-halamannya kuning dan robek di beberapa bagian. Dalam buku itu, ada tulisan halus yang berkilau, seolah memanggil mereka untuk mendekat. Ini adalah tempat kalian harus memilih, suara pria tua itu mengalun, mengisyaratkan pentingnya buku tersebut. Di sini, kalian akan dihadapkan pada pilihan yang menentukan. Pilih dengan bijak. Budi maju dengan langkah ragu, memandangi tulisan yang berkilau di halaman buku. Apa maksudnya, pilih? Tanyanya, kebingungan menggenggamnya. Dalam pilihan ini, ada jalan yang akan menjawab semua pertanyaanmu tentang orang-orang yang hilang, dan jalan yang akan membawa kalian hanya pada kegelapan, pria tua itu menegaskan. Dinda mengedipkan matanya, mencoba menangkap inti dari kata-kata itu. Apa yang harus kita lakukan? Setiap kata dalam buku ini punya makna tersendiri. Pilih dengan hati, karena pilihan ini akan menguji keberanianmu. Budi menatap ke halaman yang terbuka, perasaannya bercampur antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Dia menyadari bahwa dalam memilih, akan ada konsekuensi yang harus dihadapi. Akankah dia berhasil menemukan kebenaran? Atau justru akan terjebak dalam dampak dari pilihan tersebut? Budi, aku tidak mau kehilanganmu, Dinda berbisik, suara lembutnya membawa mereka kembali ke realitas. Apapun yang terjadi, kita sudah sampai sejauh ini. Kita harus berjuang bersama. Aku tahu, Dinda. Tapi,
Apakah kita siap untuk menghadapi apapun yang datang setelahnya? Budi menjawab, merasakan betapa beratnya tanggung jawab di pundaknya. Dengan berani, dia mengulurkan tangan, menyentuh halaman berkilau itu, berharap mendapatkan jawaban yang selama ini mereka cari. Saat jari-jarinya menyentuh tulisan, suatu cahaya cerah menyilaukan mata mereka. Satu pilihan telah dibuat, suara pria tua itu terdengar. Sekarang, hadapilah konsekuensinya. Budi merasa seolah terlempar ke dalam tali waktu. Keduanya berpegangan tangan erat, berusaha menstabilkan diri di tengah percikan cahaya yang mengelilingi mereka. Ketika cahaya mereda, Budi dan Dinda mendapati diri mereka berada di tempat yang sama sekali baru. Dunia di sekelilingnya menakutkan, penuh bayangan dan suara misterius. Mereka tidak akan pernah menemukan kita di sini. Sebuah suara bergema, menimbulkan ketegangan dalam dada Budi. Siapa yang berbicara? Pikirnya, ketegangan semakin menjalar saat ia berusaha memahami situasi baru di hadapan mereka. Ketika langkah pertama mereka diambil, bayangan mulai membentuk sosok, terlihat samar di ujung ruangan. Dan dalam sekejap, mereka menyadari setiap pilihan yang mereka buat, setiap langkah yang mereka ambil telah membawa mereka lebih dekat untuk menghadapi kebenaran yang mengerikan. Apakah mereka benar-benar siap untuk itu? Saat pandangan mereka tertuju ke arah sosok itu, suara di dalam hati Budi berbisik, momen kebenaran telah tiba. Cahaya samar mulai menyala di ruang itu, menerangi sosok yang perlahan-lahan muncul di hadapan Budi dan Dinda. Hatinya berdegup kencang, jantungnya bergetar dengan ketegangan saat mereka melihat wajah itu. Seorang pria tua, wajahnya tampak familiar dan penuh bekas luka. Kakek. Budi terhenyak, suaranya terputus seperti terjepit di tenggorokan. Jangan, Budi. Ini bukan kakekmu. Dinda menariknya sedikit, merasakan aura menakutkan di sekitar sosok itu. Tapi sosok itu hanya tersenyum. Anakku, bagaimana kau bisa berada di sini? Suara itu lembut, menderas dengan nuansa nostalgia yang familiar, namun tetap misterius. Budi merasa bingung, terombang-ambing antara rasa rindu dan ketakutan. Kami ingin tahu tentang Keke dan orang-orang yang hilang. Ujarnya berani, merasa perlu untuk menjelaskan perjalanan mereka. Dinda menambahkannya, kami ingin menyelamatkan desa kami. Orang-orang yang hilang, pria itu menatap mereka, matanya menyala, penuh makna. Mereka yang kau cari terjebak dalam janji yang dibuat di tempat ini. Dan kau, Budi, kau sekarang terdekati oleh beban yang sama. Budi menyadari, ini adalah saat mereka harus memilih. Rasa takut menyelubungi hati mereka, tetapi naluri bertahan hidup mendorongnya untuk bertanya lebih dalam. Apa yang harus kami lakukan? Untuk mengubah takdir, kau harus berhadapan langsung dengan Keke. Pria itu menjelaskan, dia ada di dalam bayangan ini. Kenali kegelapan yang menyelimuti dan temukan cahaya di dalam dirimu sendiri. Budi bergetar, merasa tak berdaya. Dinda menyatakan, tapi bagaimana kita bisa menghadapinya? Takdir dipilih dari hati yang paling murni. Keke tidak hanya sebuah nama. Dia adalah bayang-bayang dari semua kesedihan yang pernah terjadi di sini, tambah pria tua itu, suara tajam menembus keheningan kegelapan. Momen ini bisa menjadi jalan keluar. Namun jika kalian gagal, kalian akan sama seperti orang-orang yang hilang. Budi dan Dinda saling tatap, merasakan beban di atas bahu mereka. Mereka tahu, tidak ada pilihan lain. Budi melangkah maju, detak jantungnya bergetar seiring langkahnya. Kami bersedia, tegasnya. Ruang di sekeliling mereka mulai bergetar, cahaya dan bayangan membaur menjadi satu. Dan saat itu,
Sosok Keke muncul di depan mereka, mata hitam berkilau, aura menakutkan. Kau datang untuk mencariku, nak? Suaranya berat, menenggelamkan ruang. Kenapa kau membuat semua ini? Budi merasakan keberanian mengalir, tetapi ada ketakutan tak tertahankan. Kami tidak ingin kehilangan lebih banyak orang. Semua ini adalah hasil dari kesepakatan yang tidak bisa dibatalkan, Keke menjawab, senyumnya sinis. Dan kalian harus membayar harga yang sama untuk berusaha mengubahnya. Keke meluncurkan tantangan kepada mereka. Temukan kekuatan kalian, apa yang membuat kalian berani. Apakah itu kasih sayang, keberanian, atau pengorbanan? Pilihlah, karena hanya satu sifat yang dapat membawa kalian kembali ke dunia yang kalian kenal. Budi merasakan sekuat tenaga jantungnya berdegup. Dia tahu jawabannya. Kasih sayang. Cinta kepada keluarga dan teman-temanku. Itu yang membawaku ke sini. Dan dengan suara itu, sebuah cahaya muncul dari dada Budi, menyatukan kekuatan Dinda yang berada di sampingnya. Kekuatan mereka bercampur, membentuk sebuah lingkaran cahaya yang kuat. Keke tampak terkejut, menyaksikan kekuatan asli dari kasih sayang yang tulus. Jawaban yang tepat, serunya, tetapi wajahnya menunjukkan kemarahan. Namun bukan tanpa konsekuensi. Dinding di sekitar mereka bergetar keras. Budi dan Dinda merasa seolah sedang jatuh ke dalam jurang. Cahaya semakin terang, mendorong bayangan-bayangan di sekeliling menangis menjauh. Dengan semua keyakinan dalam hati mereka, Budi dan Dinda melawan kegelapan Keke. Kami akan mengubah takdir ini. Dalam sekejap, badai di luar berhenti. Kehangatan mulai terasa, dan saat mereka membuka mata, dunia lain itu perlahan-lahan menghilang. Mereka kembali ke ruang yang biasa, di desa mereka. Apakah ini berarti? Dinda bertanya, tak percaya. Budi menoleh dan melihat sebuah bayangan memudar. Kami berhasil, Dinda. Kakek Keke telah pergi. Di belakang mereka, aura gelap. Tidak lagi menyelimuti. Sekarang, di depan, terdapat desa yang sudah mulai mencoba bangkit, di mana orang-orang yang hilang kini kembali ke pelukan. Keluarga bersatu, harapan baru mulai menyala. Ini baru permulaan, Budi berbisik, dan kita harus membangun bersama. Dan dengan tekad baru, mereka melangkah maju, bersiap untuk babak baru dalam kehidupan mereka. Tentu saja, satu hal yang harus mereka ingat, kekuatan kasih sayang bisa melampaui kegelapan dan mengubah takdir. Kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Berikan like sekarang untuk memberi makan algoritma dan mendukung kami. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.